semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Haleluya. Jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Jiwa kami haus. Kami butuhkan kuasa kebenaran-Mu menjadi bagian atas hidup kami. Kita naikkan pujian. Haleluya. Jiwaku merindukan-Mu. Katakan, ya Allah yang hidup. Allah yang hidup. Jiwaku haus. Jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Ya Allah yang hidup. Ku bersyukur. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, perkasa, ajaib dan mulia. Kami bersyukur buat malam diberkati ini, karena Tuhan izinkan kami boleh ada bersama memuji, menyembah dan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan hati kami sungguh merindukan Engkau. Jiwa kami haus kepadamu Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami rindu, kehausan kami, kerinduan kami dipuaskan oleh Engkau lewat pemberitaan firman, lewat sabdamu, lewat isi hatimu yang Engkau mau nyatakan buat kami sekalian. Tuhan, berbicaralah Tuhan, nyatakan, bukakan setiap rahasia kebenaran Tuhan, sehingga malam hari ini kami semua yang hadir boleh diberkati, dikuatkan oleh setiap bagian kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, bicaralah, hati kami sungguh telah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang siap diberkati bersama katakan amin. Silakan duduk. Dia punya meet yang kasih kurang. Oke, baik, puji Tuhan. Shalom. 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 Sekali lagi shalom. Haleluya. Beri dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Lebih semangat lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, malam hari ini senang sekali bisa ada di tempat ini, bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam ibadah KPI bersama dengan persekutuan doa Pelangi Kasih. Saudara yang diberkati Tuhan, tema yang ada di depan kita adalah pemulihan panggilan pelayanan untuk memperkokoh persatuan. Ini tema yang akan kita sama-sama perhatikan, yaitu tentang pemulihan panggilan, tetapi juga untuk memperkokoh persatuan kita. Ayat yang menjadi sorotan yaitu di dalam kitab 2 Tawarik pasal 17, ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Mari kita buka Alkitab kita bersama dalam kitab 2 Tawarik pasal 17, ayat yang kelima hingga ayat yang keenam. Mari yang bawa Alkitab, saudara buka bersama-sama dan kita akan membaca bagian daripada firman Tuhan ini, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam dari kitab 2 Tawarik pasal 17. Sudah temukan, katakan amin. Oke, 1, 2, 3. Dan tadi amin kincang, giliran baca senada suara. Ya sudah, ulang. Yang sudah temukan katakan amin.
Nah, banyak ya. Awas baca senada suara. Dalam hitungan ketiga kita akan baca ayat ini. 1, 2, 3. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, maka kita tahu ini adalah cerita tentang Raja Yosafat. Raja Yosafat adalah salah satu dari raja di Yehuda yang takut akan Tuhan, yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Bahkan kerajaannya kokoh, kerajaannya tak tergoyahkan. Di dalam kepemimpinan Raja Yosafat kurang lebih 25 tahun, saudaraku, dia membawa kerajaan itu mengalami kemenangan demi kemenangan. Dia membawa kerajaan itu menjadi kerajaan yang luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara, ayat ini yang menjadi tema saudara dan saya dalam juga memperingati HUT ke-53. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, semakin kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh di dalam Tuhan, semakin lama menjadi orang Kristen, seharusnya kita pun menjadi orang Kristen yang kuat, yang kokoh, yang tak tergoyahkan dengan situasi apapun. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, kamu kuat atau kamu loyo? Hah? Saudara yang diberkati Tuhan, kalau orang Kristen tidak kuat, tidak kokoh, orang Kristen loyo, orang Kristen tidak punya kekuatan, maka orang Kristen hancur, saudara. Ini penting buat kita. Jadi bukan hanya kerajaan Yosafat saja yang saudaraku sudah kokoh, tapi sampai hari ini saudara dan saya waktu baca kebenaran ini, Alkitab menghendaki kita juga menjadi Yosafat-Yosafat di zaman akhir ini, orang-orang Kristen di zaman akhir ini yang kokoh, yang kuat, yang tak tergoyahkan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, jemaat di sini berapa kakak? Bapak Wakil? 46 kakak. Kalau 46 kakak laki bini sah, berarti berapa orang tuh? Wih, 90 lebih ya. Itu baru laki bini. Orang kampung biasanya anak lebih dari 2. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, itu berlaki bini 90 orang. Saya mau tanya, ada 90 orang yang hadir malam ini? Tidak ada ya, saudaraku. Nah, ini yang lain di mana? Etne. Ya, saudara yang diberkati Tuhan. Ya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada sesuatu yang tidak kuat, saudaraku. Kalau sampai satu gereja tertentu, saudara, orang Kristen yang datang ibadah setiap minggu, omong 46 kakak, omong 90 kakak, omong 100 kakak, tapi kalau yang hadir cuman rata-rata di bawah 50 orang, maka itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tergoyahkan, ada sesuatu yang tidak kuat, sehingga banyak orang Kristen tidak datang kepada Tuhan. Kalau orang Kristen datang kepada Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan, itu tanda bahwa orang Kristen itu sebenarnya sedang kuat di dalam Tuhan. Amin, saudara. Amin. Amin. Saudara, kalau bangun rumah, kira-kira tetangga kasih doi kosonde. Potong rogo saku sendiri ya. Ya toh? Tapi rumah besar bisa jadi. Orang bangun gereja, padahal yang di dalam gereja itu banyak orang. Ya saudaraku, bantu kiri kanan, maka kadang gereja bangun susah mati.
Saudara yang diberkati, kenapa? Karena ada sesuatu yang tidak kuat di sana. Kalau tidak kuat, maka tidak ada berkat. Saudara lihat ya, ayat yang tadi kita baca dalam kitab 2 Tawarik pasal 3:17. Saudara lihat ya, ayat 5. Saudara, kita ulang ini pembacaan ayat ini. 2 Tawarik 17 ayat 5. Sama-sama kita baca dulu ayat ini, ulang kembali. 1, 2, 3. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Kalau ada kokoh, ada kerajaan yang kuat, ada pelayanan yang kuat, maka ada berkat Allah yang dicurahkan di tengah-tengah kita. Amin. Yang setuju katakan amin. Beri dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Bilang lagi samping kiri kanan, kita harus bangkit. Kita harus bangkit. Jangan lemah. Jangan lemah. Bilang lagi samping kiri kanan, kita harus bangkit. Kita harus bangkit. Jangan lemah. Jangan lemah. Bilang, lihat samping kiri kanan, bila lu punuh kasa suloyo begini. Harus kuat. Jadi kalau saudara kokoh kuat, berkat dicurahkan atas hidupmu. Amin saudara. Saya mau tanya, siapa yang mau berkat hari ini, angkat tangan. Yang mau berkat, tidak mau, tak usah angkat tangan. Nah, semua mau. Tapi bagaimana Anda bisa diberkati? Harus kuat, kokoh dulu. Ini kuncinya. Ini kunci. Kalau tidak kuat dan kokoh, jangan harap berkat bisa datang. Saudara, kunci untuk kita mengalami keberkatan dari Tuhan, kunci berkat Allah dicurahkan dalam hidup kita adalah kita harus berdiri kuat, tidak boleh goyah, seperti kerajaan Israel yang dibangun oleh Yosafat. Beri tepuk tangan yang terbaik. Nah, malam hari ini kita akan belajar bagaimana supaya kita jadi kuat. Ya, karena memang kita manusia ini cenderung lemah. Ya, laki-laki yang bilang kuat juga kadang-kadang lemah, saudara. Makanya saudara jangan pikir ibu-ibu lemah. Ibu-ibu tuh kadang lebih kuat. Makanya ibu-ibu yang biasa doa sama bapak-bapak, ayo bapak potong gereja, itu tandanya ibu lebih kuat dari bapak. Saudara, justru kadang-kadang bapak tuh lemah. Saudara yang diberkati Tuhan, ya. Saya mau tanya, tanah dengan tulang mana lebih kuat? Tulang kok tanah? Tulang. Hah? Tulang. Ya saudaraku, perempuan diciptakan dari tanah atau dari tulang? Tulang. Tulang. Laki-laki dari mana? Tanah. Bilang sama-sama laki-laki, pantas kau tuh lemah ya. Amin, saudara. Makanya lihat, saya lihat kayak gagak tuh, mampu pada loyo tuh, sana ada mampu apa-apa. Istri dong untuk kuat. Amin. 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 Istri-istri bilang saya kuat. Saya kuat. Amin. Amin. Ibu-ibu bilang saya kuat. Saya kuat. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Ya. Makanya istri-istri ditempatkan, ibu-ibu saudaraku, ingat, Anda ditempatkan menjadi penolong karena Anda kuat. Ya. Saudara yang diberkati Tuhan, belum lagi yang terbuat dari tanah sengketa, kan itu bakal lain tiap hari, itu saudara. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ya, karena itu penting sekali kita ini orang Kristen jadi kuat. Kalau kekuatan kita terbatas, ya saudara, kekuatan saudara dan saya ini kita tidak mampu. Ya, kita butuh kekuatan dari Tuhan. Kekuatan dari Tuhan itu kekuatan yang tak terbatas. Kekuatan dari Tuhan itu kekuatan yang bisa membangkitkan seseorang. Makanya saudaraku, Yosafat bisa kuat, kokoh berdiri, itu bukan karena dia, bukan karena dia hebat, tidak. Itu semata-mata karena kekuatan Allah yang bekerja di dalam pribadinya. Amin. Nah, kapan itu Tuhan nyatakan kekuatan kepada dia? Ini rahasianya. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Perhatikan, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita kembali kepada cerita dalam kitab 2 Tawarik tadi ya. Saya mau ajak kita untuk memperhatikan ayat firman Tuhan ini. Lihat, saudara yang diberkati Tuhan, yuk kita baca sama-sama ini ayat kebenaran firman Tuhan dalam hitungan yang ketiga. Ya saudara, mulai ayat 3,
lalu ayat 4, lalu nanti kita lompat di ayat 6. Ayat 3 terlebih dahulu, 2 Tawarik 17. Baca bersama-sama umat Tuhan. 1, 2, 3. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia harus mengikuti jalan yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak bisa. Perhatikan ada kata ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud. Jadi saudara Yosafat ini dia mengikuti cara hidupnya Daud. Cara hidup Daud itu seperti apa? Ayat 4, mari kita lihat saudara yang diberkati Tuhan. 2 Tawarik 17 ayat 4 sama-sama. 1, 2, 3. Melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Ayat 6, perhatikan lagi ayat 6. Saudara yang diberkati, bersama-sama kita baca 1, 2, 3. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Saudara perhatikan, di ayat yang ketiga dikatakan dia hidup mengikuti jejaknya Daud, saudara nenek moyangnya. Lalu di ayat yang keempat dikatakan dia hidup menurut perintah Tuhan. Kata hidup. Sekarang lagi di ayat 6 dikatakan dia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, perintah Tuhan, jalan Tuhan itu sama. Orang kalau bilang beta ikut Tuhan pun jalan, itu sama dengan beta ikut Tuhan pun perintah, itu sama. Orang bilang hidup ikut Tuhan pun mau, itu berarti hidup ikut firman Tuhan, perintah Tuhan, jalan Tuhan, itu sama. Jadi saudara, bagaimana Yosafat bisa kokoh, Yosafat bisa kuat, sehingga Tuhan memberkati dia dengan luar biasa, karena dia hidup menurut firman Tuhan. Amin. Tidak ada yang amin. Saudara yang diberkati Tuhan, saya ulang, kenapa Yosafat kuat? Kenapa Yosafat bisa kokoh kerajaannya? Karena dia hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, hidup sesuai firman Tuhan. Maka kamu kuat. Amin saudara. Amin. Kalau kuat, ingat berkat dicurahkan. Tapi bagaimana berkat dicurahkan harus kuat. Ini stepnya, ini bagiannya, saudara yang diberkati Tuhan. Nah, bagaimana saya bisa kuat? Ingat, harus datang kepada firman Allah. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebab kalau kita tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka kita tidak mempunyai kekuatan. Karena saya ulang lagi, kekuatan kita terbatas. Tapi ada kekuatan kebenaran Tuhan, kekuatan firman Allah yang tidak terbatas. Dan kekuatan itu diberikan kepada saudara dan saya yang mau hidup sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Lihat ayat ini, Roma pasal yang pertama, ayat yang ke 16, 17. Silakan tolong bantu baca ayat ini. Roma pasal yang pertama. Roma 1 ayat 16, 17. Silakan. Roma 1. Kitab Roma pasal 1, 16, 17. Roma pasal 1 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Ya. Injil itu kekuatan Allah. Injil itu kekuatan Allah. Firman Tuhan itu kekuatan Allah. Terus sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh, yang kuat dalam Injil, firman Tuhan, Alkitab yang kita punya. Terus, karena Injil adalah kekuatan Allah, ya, yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Karena Injil itu kekuatan Allah. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, mau dapat Tuhan pun kekuatan dalam botong pun hidup, mesti dengar ini firman Tuhan. Mesti beri botong pun hidup terhadap kebenaran. Makanya Yosafat kenapa kuat? Yosafat kuat karena dia suka dengan perintah-perintah Tuhan. Dia hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dia hidup di dalam firman Tuhan. Itu yang membuat dia kuat.
hiduplah dengan kebenaran, dengan firman Allah, maka saudara pasti akan menjadi orang yang kokoh, kuat, dan pasti diberkati oleh Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan. Nah, ini penting sekali. Makanya kalau orang Kristen pemalas datang gereja, dia pun hidup selalu bisa kuat. Anda pun berkat-berkat, nanti setan curi bawa semua. Karena setan tiap hari ini dia intai kita. Saudara, dia cari kita. Dia mau menjatuhkan kita, dia mau hancurkan kita. Itu kerja setan. Jadi kalau Anda tidak punya kekuatan, mau lawan pakai apa? Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, lihat ayat ini ya. Baca dulu kakak. Baca ini ayat firman Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, supaya kita ini jangan malas dengar firman. Karena setan tiap hari ini tidak main gila nih. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat 8. Silakan. Pertama Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-8. Silakan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Terus Lawanmu si iblis. lawan siapa kita? Iblis. Siapa? Iblis. Iblis bikin apa? Terus lanjut. Berjalan keliling sama. Berjalan keliling. Iblis bukan tidur. Dia ada jalan keliling. Dengar baik-baik orang Kristen. Jadi Anda tidur, setan tidak tidur. Setan melalui terus. Setan ada cari di mana Anis, di mana Kobus, di mana Okto, di mana Lambir, dan lain sebagainya. Setan di tiap hari ada cari. Dia ada lihat. Saudara yang diberkati Tuhan. Dan apakah dia cari saja? Bukan. Lanjut baca itu ayat. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Terus Dan mencari orang yang dapat ditelan. dia mau telan orang. Itu setan tuh. Saudara yang diberkati. Jadi Anda jangan pikir setan cuma datang kasih takut potong. Oh, itu setan. Kerja begitu tuh setan bodoh. Saudara yang diberkati, setan itu datang tuh. Dia mau telan kita. Dia mau hancurkan hidupmu. Dia mau buat kau jadi melarat. Dia mau hidupmu susah. Dia mau hidupmu menderita. Itu kerja setan. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, jangan kena tipu setan. Bilang samping kiri kanan, lu harus lebih pintar dari setan. Jangan setan lebih pintar dari lu. Amin. Ya. Saudara, setan tiap hari jalan keliling. Ini kampung nama apa Bapak Rin? Ya? Tupteno. Nah, dia turun dari sini, dari Tupteno, dia pergi di mana? Dia di bawah sana, yang taruh ke tengah kairah, kalau di pulang. Oikelo, ya saudaraku. Dia turun lagi terus sampai di Pakubaun. Setiap hari dia keliling terus. Dia saudara capek nih setan nih. Tidak ada. Dia ronda terus. Saudara, bahkan dia pun ronda, ini bukan ronda main gila punya, dia mau betul-betul. Dia makan gigi baru dia ronda, betul. Loh, Alkitab bilang tuh, Wahyu 12 ayat 12. Baca, supaya saudara dengarin ayat. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 12. Supaya jangan main gila dengan kuasa setan. Wahyu 12 ayat 12. Wahyu 12 ayat 12. Silakan. Wahyu pasal 12 ayatnya yang ke-12. Ya. Karena itu bersukacitalah hai surga. Surga bersukacita, ayat Alkitab bilang. Terus, Dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. yang di surga senang karena di surga tidak ada setan. Terus lanjut, ayat itu bilang apa? Celakalah kamu, Celakalah kamu yang di mana? hai bumi dan laut. Hai bumi. Bilang samping kiri kanan, lu tinggal di mana? Bumi kok bukan? Nah, kecuali lu bukan tinggal di bumi. Di bumi celaka kau. Kenapa celaka? Ayat itu bilang apa? Karena iblis telah turun kepadamu. Iblis telah turun kepadamu. Anis, dengar. Kobus, dengar. Iblis sudah datang kepadamu.
Jadi Anda tidak usah bikin undangan khusus kepada setan. Tidak usah, dia sudah datang sendiri. Ya. Lanjut, itu ayat bilang apa? Dia datang bikin apa? Lanjut. Dalam geramnya yang dahsyat. Dalam geramnya. Orang Kupang bilang dia datang dan makan gigi. Setan bukan main gila, dia datang dan makan gigi. Nah. Makanya kalau saudara tidak punya kekuatan, habis kamu. Saudara, kalau Anda tidak punya kekuatan, Anda habis. Bagaimana Anda bisa kuat bertahan? Saya mau tanya, setan dan kita mana? Tua setan atau tua kita? Setan. Setan lebih dulu atau Anda lebih dulu? Setan. Setan lebih pengalaman dari saudara. Ya, saudara yang diberkati Tuhan. Makanya ingat baik-baik, kekuatan kita hanya ada pada firman Tuhan. Maka begitu Yosafat naik jadi raja atas Yehuda, saudara yang diberkati Tuhan, dia hanya ingat bahwa firman Tuhan yang dipakai oleh nenek moyang saya, Daud, itu yang membuat Daud diberkati. Saya tidak boleh lupa, karena perlawanan saya bukan hanya melawan darah dan daging, tapi perlawanan kita melawan roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu dan pemerintah-pemerintah setan. Karena itu kekuatan kita hanya ada pada firman Tuhan. Amin. Amin. Makanya hati-hati, kalau saudara tidak hidup di dalam kebenaran, orang Kristen banyak yang model ke setan. Sungguh. Karena dia tidak hidup di dalam kebenaran. Loh, orang Kristen setan ada kosan, ada. Ini beta tunjuk ayat. Yohanes pasal 6. Baca, nanti pikir beta karang-karang. Ada. Yohanes 6. Ayat yang ke-67. Baca. Ya, saudara. Dan ayat ayat yang ke-69 dan ayat yang ke-70 sampai 71. Silakan. Yohanes 6. pasal 6 Ya. ayat 69. Ya. Dan kami telah percaya dan tahu. Bukan ayat 66 dulu. 69 Bapak. 66 dulu. 66. Ya. Mulai dari waktu itu Alkitab bilang banyak murid-muridnya mengundurkan diri banyak orang-orang Kristen mengundurkan diri. Terus dan tidak lagi mengikuti dia. tidak ikut Yesus lagi. Saudara yang diberkati Tuhan. Lalu Yesus tanya kepada murid-murid yang lain. Silakan baca, lanjut. Maka kata Yesus kepada kedua belas muridnya. Sekarang Yesus tanya kepada yang 12. Yang lain sulari semua kan? Sisa 12. Yesus pemurid dulu kan banyak, yang ikut-ikut dia tuh banyak. Tapi yang lain semua mundur habis. Tinggal sisa 12. Sisa 12 ini Yesus panggil. Mungkin di sana Petrus, Yudas, Yohanes, Yakobus, Andreas, saudara dan teman-teman yang lain. Dia panggil mereka semua. Lalu Yesus bilang apa sama mereka? Silakan baca. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Yesus bilang, kamu tidak ikut lari juga. Kenapa kamu masih berdiri di sini? Yang lain selari fuik habis. Kamu kenapa 12? Ini kenapa masalah? Yesus tanya sama mereka. Lalu apa yang dikatakan oleh mereka? Silakan. Jawab Simon Petrus kepadanya. Petrus jawab, kenapa kami tidak lari? Yesus lanjut ayat itu. Ya. Tuhan, Ya. kepada siapakah kami akan pergi? Tuhan, kami mau pergi mana lagi? Terus, Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. lubung firman Tuhan tuh hidup Tuhan. Bahkan mau pergi mana lagi? Cari firman yang sama kayak dulu omong ini Tuhan. Wih, Petrus omong begitu, ini Petrus keren ini ya saudara. Lanjut. Dan kami telah percaya dan tahu. Ya, kami telah percaya dan tahu. Terus. Bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Wah, Petrus bilang, Tuhan, engkau ini kudus dari Allah. Kami tidak bisa pergi yang lain. Orang yang lain bisa mundur, tapi kami tidak. Tapi Yesus tahu di antara 12, satu munafik. Baca ayat itu. Jawab Yesus kepada mereka. Jawab Yesus kepada mereka. Apa? Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu? Memang beta yang pilih pasal 12. Terus. Yang 12 ini. Ya, lanjut. Namun seorang di antaramu adalah iblis. Tapi 12 ini satu di antara 12 setan.
Yesus, kami tidak mungkin lari. Kami ini firman sudah mantap di kami pun hati. Allah, Engkau Tuhan Maha Kudus, kami tidak pilih yang lain lagi. Yesus bilang, jangan pura-pura. Ini kalau beta pakai bahasa kupang ya, saudara. Jangan pura-pura. Satu di antara bosong ini beta tahu, dia setan. Dia setan. Siapa dia? Ayat lanjut baca. Yang dimaksudkannya Siapa? ialah Yudas. Yudas. Ternyata Tuhan sudah tahu dari awal kalau si Yudas ini setan memang. Jadi orang Kristen semua yang masuk gereja itu belum tentu dong baik. Itu separuh setan. Hei Yudas, saya bisa bilang setan. Yudas rasul loh. Saya mau tanya, Anda dan Yudas lebih besar mana? Yudas atau Anda? Yudas rasul, tapi Tuhan bilang dia setan. Kalau yang rasul bisa setan, saudara, pendeta bisa setan ke sana? Pendeta bisa setan ke sana? Bisa, rasul saya bisa, apalagi pendeta. Nah turun di bawah. Penatua bisa ke sana jadi setan? Terlalu banyak penatua setan, terlalu banyak. Majelis bisa setan ke sana? Itu lebih bisa lagi. Majelis bisa, rasul saja bisa, pendeta bisa, penatua majelis bisa, diaken bisa juga. Sekarang saya turun lebih bawah lagi, saudara. Jemaat bisa setan kosong. Bisa. Itu bukan terlalu lebih bisa lagi. Ya. Makanya saudara yang diberkati Tuhan. Kenapa ini Yudas ini setan? Karena memang selama Yesus ngomong firman Tuhan dia sudah pernah dengar. Dia pernah waktu Tuhan pernah, memang dia ikut di gereja. Memang Yesus pelayanan di mana dia ada di situ, tapi firman Tuhan telinga kiri tembus telinga kanan. Dia sudah pernah ikuti kebenaran. Dia tidak pernah hidup di dalam firman. Orang seperti ini lemah dan setan menang atas dia. Amin, saudara. Amin. Makanya jangan heran, saudara, ada banyak majelis pegang Alkitab, tapi Alkitab dia sudah masuk dalam depu hati. Sungguh, ada banyak pendeta pegang Alkitab, itu Alkitab sudah masuk di depu hati. Pendeta mabok laru cuma sebanyak, apalagi majelis mabok laru, gitu sontar ontong. Saudara yang diberkati Tuhan. Nah, kalau Kristen model kayak begini, ini Kristen yang tidak hidup di dalam kebenaran. Dong menyanyi pukul tangan, dong menyanyi kidung jemaat semua dong hafal habis, dong pimpin itu jemaat. Tapi saudara yang diberkati mereka tidak hidup di dalam kebenaran. Dan ini saudara dulu ada, bukan baru sekarang. Itu Yudas dia punya nenek moyang. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya. Nah karena itu hari ini saya mau tekankan ini firman Tuhan. Supaya mari potong hidup di dalam kebenaran. Sebab waktu potong hidup di dalam kebenaran, setan tidak menang atas kita. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, lu mau kalahkan setan? Gampang. Hidup dalam firman Tuhan. Amin. Berkat pasti akan datang dalam hidup saudara. Amin, saudara. Beri dulu tepuk tangan yang terbaik. Saya mau tanya malam ini, siapa yang mau hidup dengan firman Tuhan? Tolong angkat tangan. Haleluya. Turun tangan. Sudah siap? Sudah siap kok? Siap ya saudara. Harus siap. Kalau saudara menjadikan diri saudara Kristen, mau tidak mau harus siap. Karena tidak ada jalan lain. Hanya satu-satunya jalan saudara yang diberkati Tuhan, ikut firman Allah. Tidak ada pilihan lain. Begitu saudara percaya kepada Yesus, harga mati harus ikut Tuhan punya mau. Tidak bisa tidak. Itu harga mati. Kalau saudara tidak mau ikut Tuhan punya mau, berarti saudara bukan orang Kristen. Kristen tapi Kristen tempelan. KTP saja Kristen. Modal masuk surga itu bukan KTP. Dengar baik-baik. Modal masuk surga itu bukan jabatan gereja. Saya tidak bisa bilang nanti waktu mau ke surga saya bilang Tuhan Yesus tolong, saya ini pendeta. Ya saudara, karena saya pendeta, jadi saya mau duduk di surga sekarang. Tidak ada jaminan. Saudara, Anda tidak bisa bilang Tuhan
tanah gereja itu beta yang kasih. Masa beta son masuk surga? Itu tidak jaminan. Tuhan, beta ini ketua panitia pembangunan, tidak jaminan. Setan teman. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, Anda tidak bisa bilang, Tuhan, saya ini majelis sudah 5 periode, pendeta Suganti 3 kali saya belum turun, saya masih majelis. Saudara yang diberkati, tidak pakai. Masuk surga hanya orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga, yaitu firman Tuhan. Tanpa firman Allah tidak ada jaminan apapun yang bisa membawa Anda masuk ke surga. Amin. Amin. Tuhan, tapi beta pun kenalan banyak yang sudah di surga, tidak pakai kenalan, Pak. Karena di surga bukan pakai orang dalam. Jadi Anda bilang, Tuhan, saya ada orang dalam di dalam. Ya, tidak bisa. Anda orang dalam harus pakai di surga. Sekalipun mungkin itu ketua sinode Anda pun saudara kandung, Anda tidak bisa bilang, kok pun saudara kandung ketua sinode. Nah, tidak bisa, Pak. Saudara, hanya modalnya satu, firman Allah. Kalau saudara lakukan kebenaran, entah kau orang kampung, udik, orang tidak kenal, ya saudara, tidak punya kenalan di kantor sinode, tidak punya anak yang jadi pendeta, tidak punya keturunan yang masuk majelis, tapi kalau kau lakukan firman Allah, namamu terdaftar di surga. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Alkitab yang ngomong, saya selalu bilang ini Alkitab yang ngomong. Matius 7, tampilkan, baca itu ayat 21, 22, 23. Saudara lihat ini ayat. Matius pasal 7 ayat 21, 22, 23. Silakan. Matius 7. Matius pasal 7 ayat 21, 22 dan 23. Ya, baca. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Next. Akan masuk ke dalam kerajaan surga. Akan masuk ke dalam kerajaan surga, bukan yang Tuhan-Tuhan itu. Bukan yang tiap minggu datang. Hormat bagi Allah. Itu bukan itu. Dengar baik-baik. Lanjut, saudara. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Itu Alkitab itu. Jadi kalau kamu melakukan firman Tuhan, kamu itulah. Bukannya menyanyi-menyanyi dong. Bukan berarti menyanyi tidak boleh. Tapi ada banyak orang menyanyi tapi tidak lakukan kebenaran. Itu salah itu, saudara. Karena menyanyi bukan modal masuk surga, melakukan kebenaran itu modal masuk surga. Next, lanjut. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Nanti bakal rame waktu Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Dong bikin apa bakal rame? Ayat itu mengatakan, lanjut. Tuhan, Tuhan. Dong akan bilang Tuhan, Tuhan. Terus. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami ini bernubuat demi namamu? Terus. Dan mengusir setan demi namamu. Usir setan demi namamu. Terus. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Adakan banyak mujizat demi namamu juga. Tetapi apa yang dikatakan? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Nanti Tuhan Yesus terus terang kepada semua yang tadi disebut bernubuat, bikin mujizat, berseru nama-nama Tuhan dan lain sebagainya. Apa yang Tuhan katakan? Dan berkata, Ya. Aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak kenal kamu. Terus. Enyalah daripadaku Kamu semua pembuat kejahatan. membuat kejahatan. Terus apalagi dia bilang? Sudah Bapak. Nah, habis sudah. Ya, saudara yang diberkati itu. Ya. Jadi Anda dengar baik-baik. Ini saya mau pesan ini malam. Bapak-bapak majelis yang masih minum laru berhenti sudah. Ya, karena nanti Anda percuma jadi majelis. Saya ingatkan ini. Itu firman Tuhan larang. Orang Kristen tidak boleh. Ada suka bilang, Bapak saya minum tapi tidak mabuk.
Dari mana lu tahu lu mabok? Saudara, yang bisa nilai Anda mabok dan tidak tuh hanya orang lain. Ada yang suka bilang, Bapak itu sonai mabok, tapi waktu dia jalan begini. Harus sonai mabok yang begini. Tapi dia bilang dia sonai mabok. Hai Bapak itu belum apa-apa itu. Baru satu jargon saja tuh. Belum apa-apa. Tapi dia kata-kata semua yang begini, dia bilang sonai mabok. Dari mana lu tahu sonai mabok? Itu lu sumabok parah. Saudara diberkati Tuhan, ingat baik-baik. Dan Alkitab bilang pemabok tidak ada di dalam kerajaan Allah. Catat baik-baik. Pemabok tidak ada. Sebab kalau pemabok ada di kerajaan Allah, tiap hari kerusuhan terjadi di sana. Makanya pemabok son mungkin masuk surga, saudara. Ya. Bayangkan dia kalau minum habis ini, seandainya dia masuk surga, dia minum habis baru datang dia menghadap Yesus. Yesus, lihat kayaknya Yudas kenapa habis? Kan mata gelap. Orang kalau semua waktu kan mata gelap. Dia punya istri kadang-kadang dia sudah kenal. Orang kalau semua waktu saudara. Saudara yang diberkati Tuhan. Satu hari pas hari Minggu, hari Sabtu, besok Minggu, Kobus mabok. Minta maaf kalau ada nama Kobus. Jadi saudara, Kobus Puruma ini memang di samping gereja. Ya. Jadi itu malam dia pulang, kan dia Sumata gelap. Jadi dia datang, dia bukan pergi di rumah. Karena mata sudah gelap, dia menuju pergi gereja, pintu gereja. Saudara, sampai di pintu gereja dia mulai tok itu. Dia panggil, Lina Lina. Dia punya istri nama Lina. Lina. Hai Bapak sudah datang niku. Buka pintu dulu, Bapak sudah datang. Nah Lina kan di sebelah, Lina sendiri. Ini gereja, Lina sampai dengar lu. Ya sudah. Main toki, ya sudah. Terus memang Lina di sebelah, dia sonengan. Hai Lina lu pun tega lai, masalah buka pintu kasih Bapak. Mabok parah. Sudah akhirnya dia tidur di muka gereja. Bangun, saudara, pas pagi-pagi Koster datang terlambat. Ibu pendeta yang bangun pertama saudara datang. Dia buka pintu gereja. Ih, Kobus. Hai ngomong saya itu. Kobus kaget banget. Ya saudara, langsung Kobus bilang begini. Bukankah ada tertulis kita harus ada di rumah Bapak? Kobus mabuk mas tengah. Ya saudara, nah harus ada di rumah Bapak. Kobus, lu jangan main gila. Ya saudara, lu jangan main gila model begini. Ya saudara, ya, waktu ibu pendeta bilang begitu dia tambah fly lagi. Ibu pendeta bilang ini semua masuk ini. Ibu pendeta angkat telepon, saudara, telepon polisi. Polisi datang. Begitu polisi datang, saudara diberkati Tuhan, apa bunyi ngiung datang, saudara. Lalu Kobus dengar, kayaknya ini polisi sudah datang. Ibu pendeta, kenapa? Ibu pendeta bilang begitu. Dia langsung jawab begini, telah tiba saatnya anak manusia diserahkan ke dalam tangan polisi. Mabok dia tentang hafal ayat, saudara lihat. Saudara, polisi datang tangkap dia, saudara, bawa dia. Sampai sana saudara diberkati Tuhan. Ibu pendeta sudah siap habis mau naik mimbar. Ingat, ini hari-hari Minggu. Walaupun Kobus
jahat-jahat begitu juga beta harus ampuni dia. Ibu pendeta rasa terbebas sebelum mengampuni, naik mimbar, saudaraku. Akhirnya ibu pendeta telepon ke polisi. Pak polisi, lepaskan Kobus, ini hari Minggu, biar saja pengampunan terjadi buat dia. Saudaraku ini berkata, begitu mau lepas Kobus, Kobus bilang begini, Pak polisi, sudah selesai. Saudara yang diberkati itu. Ada banyak orang, maksud saya begini, dia tahu firman, tapi dia tidak lakukan. Dia bukan tidak tahu firman, dia tahu. Itu banyak orang Kristen begitu. Dia tahu hari Minggu harus pergi gereja, tapi dia tidak pergi gereja. Dia tahu, saudara diberkati Tuhan, bahwa kalau tidak kasih persepuluhan di gereja itu dosa, tapi dia tidak kasih. Dia tahu, saudara diberkati Tuhan, kalau marah, benci orang bertahun-tahun itu dosa. Dia tahu, tapi dia benci orang bertahun-tahun. Ini Kristen Kobus. Kobus yang tadi bukan Kobus di sini. Kobus di sini baik. Ya, saudara diberkati Tuhan. Jangan, ya. Anda dan saya ini dengar firman, praktek dong. Amin, saudara. Amin. Ya, dengar firman, lakukan. Bukan dengar firman habis bikin lain. Ini Anda tidak bisa kuat di dalam Tuhan. Kalau tidak kuat di dalam Tuhan, berkat lari hilang. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, berkat lari hilang. Ya, karena itu hari ini malam ini saya pesan buat kita semua. Kunci untuk saudara kokoh dan berkat Tuhan tercurah adalah hidup di dalam firman Tuhan. Amin, saudara. Amin. Bilang samping kiri kanan, berat kok. Nah, sonde ya. Sonde. Kok ini firman Tuhan, nah berat dikit apa lagi. Ya, potong kalau cinta Tuhan, potong pasti lakukan ini kebenaran. Ya. Dan orang kalau dengar firman Tuhan itu dia seperti membangun rumahnya di atas batu, kata Alkitab. Angin, badai datang tidak akan rubuh. Ya toh. Matius 7 ayat 24. Silakan baca itu ayat. Matius 7 ayat 24. Baca ayat itu. Matius 7 24. Matius pasal 7 ayat yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Mendirikan rumahnya di atas batu. Kalau dengar firman itu, kita mau lakukan dalam hidup kita, itu seperti kita bikin kekuatan, rumah yang kuat di atas batu. Terus lanjut ayat 26, silakan. Ayat 26. Ya. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, kalau dengar firman tapi tidak lakukan, apa yang terjadi? Next. Ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Itu bikin motompu hidup seperti rumah di atas pasir. Kalau rumah di atas pasir, apa yang terjadi? 27, baca. Ayat 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Terus. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Hebat betul kerusakannya. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, kunci kita kokoh kuat satu, hidup di dalam firman Tuhan. Kalau hidup dalam firman Tuhan, pasti hidupmu kuat. Kalau hidupmu kuat, saya ulang-ulang ini kata, berkat Tuhan dicurahkan atas hidup kita. Amin, saudara. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bro, sekarang pertanyaannya begini, apa kaitannya antara berkat dengan kekuatan? Saudara, kalau berkat itu datang Anda tidak kuat, hidupmu jadi berantakan. Ada begitu banyak orang bisa jual Yesus karena justru berkat itu yang bikin dia jual Yesus. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, kita butuh kekuatan, dan tidak lain satu kekuatan kita, firman Allah. Yang kedua, mari kita kembali kepada kitab 2 Tawarik. Kenapa Yosafat itu bisa kuat? Ayat yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ayat yang keempat. 2 Tawarik 17. Ayat yang keempat. Mari saudara kita baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Ayat 4 dari kitab 2 Tawarik 17. 1, 2, 3.
melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Mencari Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, saya mau tanya dulu kepada kita, yang cari kita terlebih dahulu, yang cari kita terlebih dahulu, Tuhan atau kita yang cari Tuhan terlebih dahulu? Ya, kita yang cari Tuhan terlebih dahulu atau Tuhan yang cari kita terlebih dahulu? Tuhan yang cari kita lebih dulu, saudaraku. Kenapa Tuhan cari kita lebih dulu? Iya, karena kita ini sebenarnya tidak mampu cari Tuhan. Kita terbatas, kita lemah. Tapi Tuhan tahu kita lemah, kita terbatas, Dia cari kita. Saudara perhatikan kitab Kejadian pasal 3. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka bersembunyi di Taman Eden. Tapi yang cari mereka siapa? Yang cari mereka siapa? Tuhan. Tuhan datang dan berkata, Adam, Adam, di mana engkau? Manusia tidak mencari Allah, tapi Allah mencari manusia. Saudara yang diberkati Tuhan, sekarang kita sudah didapati Tuhan. Tuhan sudah dapati kita. Dia tebus kita dengan darahnya yang mahal. Dia basuh kita, Dia sucikan kita. Balasan kita apa? Seharusnya kita sekarang mencari Dia. Amin, saudara. Amin. Jadi saudara ingat baik-baik, Tuhan sudah cari kita lebih dulu. Makanya sekarang wajib kita cari Tuhan. Bilang samping kiri kanan, wajib cari Tuhan. Karena Tuhan sudah cari lu. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan cari kita lebih duluan. Karena itu sekarang kita wajib cari Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, siapa yang di sini belum kenal Yesus? Saudara, angkat tangan yang belum kenal Yesus. Semua kenal kan? Iya toh? Itu berarti Tuhan sudah dapat saudara, makanya saudara kenal Yesus. Tapi persoalannya kenapa saudara tinggalkan Tuhan sekarang, bukan cari Tuhan yang sudah menemukan saudara dan saya. Seharusnya kita lebih semangat lagi, lebih gairah lagi, lebih sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan. Karena Dia sudah lebih dulu mencari saya. Dia sudah temukan saya. Saudara yang diberkati Tuhan, jadi kalau orang Kristen hari Minggu tidak datang gereja, aduh, itu berarti dia betul-betul lupa Tuhan sudah cari dia, dapati dia, tapi dia lari lagi. Harusnya dia mengerti dong, Tuhan sudah cari saya, sekarang saya balas dong cari Tuhan. Tuhan sudah temukan saya, kenapa sekarang saya tidak mau ada bersama dengan Tuhan? Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya mau tanya kepada saudara lagi, Tuhan lebih penting atau saudara lebih penting? Ya, Tuhan. Tapi kadang-kadang kita bikin kita lebih penting dari Tuhan. Ya, saudara. Padahal Tuhan katanya lebih penting, tapi kadang-kadang kita bikin diri model kayak lebih penting dari Tuhan Allah. Lonceng gereja bunyi ting. Kalau Tuhan lebih penting, maka dia bangun, saudara. Angkat siap baju cepat-cepat, saudaraku. Wih Tuhan, beta mau mencari Engkau. Aku ingin menemukan Engkau. Tapi kadang-kadang Tuhan tidak penting. Lonceng satu bunyi bab tua angka parang asa. Lonceng dua bunyi, saudara diberkati, ada angka sapai menuju kebun. Itu orang yang rasa diri lebih penting dari Tuhan Allah. Dia seolah-olah bilang begini, Tuhan cari beta lain. Ya saudara, padahal Tuhan cari dia lebih dulu. Tapi sekarang dia bikin Tuhan jadi budaknya lagi. Cari dia lagi, temukan dia lagi. Saudara, hari ini saya mau ingatkan kepada saudara, jangan demikian. Saudara, kita wajib cari Tuhan, karena Tuhan tahu kita lemah. Dia cari kita, Dia temukan kita. Dia mau kita bersama-sama dengan Dia supaya kita kuat, karena hanya kekuatan di dalam Dia. Di luar Dia tidak ada kekuatan. Amin. Lihat ayat ini, Yeremia 17 ayat yang kelima mulai. Kitab Yeremia 17 ayat yang kelima, silakan dibaca.
Yeremia 17 ayat yang kelima. Yeremia pasal 17 ayatnya yang kelima. Ya, silakan. Beginilah firman Tuhan. Ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terus. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang anggap dia punya kekuatan hebat sendiri, itu dia terkutuk, Alkitab bilang. Terus. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dan yang hati kita jauh dari Tuhan, itu pasti terkutuk. Next, apa yang dikatakan kalau terkutuk? Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Kita akan seperti semak bulus di padang belantara. Lanjut. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Tidak akan ada keadaan baik dalam hidup saudara. Terus. Ia akan tinggal di tanah angus. Dia tinggal di tanah angus. Di padang gurun. Di padang gurun. Di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Padang asing yang tidak ada penduduk. Terus. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi kalau saudara mengandalkan Tuhan, cari Tuhan, Alkitab bilang diberkati. Amin. Amin. Terus lanjut baca. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yang saudara hanya berharap kepada Tuhan. Tuhan, kalau saya tidak pergi gereja hari ini rasanya kurang. Tuhan, kalau saya tidak dekat dengan Tuhan rasanya ada sesuatu yang tidak baik. Tuhan, saya rindu ketemu Engkau. Kalau orang seperti ini, apa yang akan terjadi dalam hidupnya? Silakan baca. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Amin. Amin. Terus lanjut baca. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Yang terus merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Lanjut. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Dan yang tidak pernah mengalami datangnya panas terik, kata Alkitab. Terus. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam keadaan apapun. Amin, saudara. Amin. Lihat samping kiri kanan, bilang kamu dekat Tuhan atau tidak. Ya, kalau tidak dekat Tuhan, hidupmu celaka terus. Bawa uang banyak di rumah, tiba-tiba uang habis. Ya saudaraku, sabantar hilang, nah sabantar kena curi, nah sabantar ada ini dan itu. Pokoknya dia punya hidup begitu-begitu ya. Saudara yang diberkati Tuhan, dia kelihatannya kerja, tak sibuk mau mati. Orang lain hari Minggu pikirnya dia tidak pergi gereja, tapi dia pun hidup begitu-begitu Ini saudara yang diberkati Tuhan. Orang lain sudah naik motor, dia masih jalan kaki terus juga. Ya. Saudara yang diberkati, kenapa? Karena memang dia tidak menaruh kekuatannya kepada Tuhan. Yosafat tidak mengandalkan kekuatannya. Dia tidak anggap diri sebagai raja yang hebat, tapi dia cari Allah yang adalah sumber kekuatan. Maka Allah memberkati dia dengan luar biasa. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Bilang samping kiri kanan, jangan sok penting. Amin, saudara. Ya, cari Tuhan. Tuhan lebih penting dari hidup kita. Amin, saudara. Amin. Karena itu malam hari ini saya pesan buat kita, kalau Anda mau kuat di dalam Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Kalau Anda semakin dekat dengan Tuhan, pasti kuat. Kalau kuat, maka berkat Tuhan dicurahkan atas hidupmu. Amin, saudara. Berkat Tuhan pasti akan dicurahkan dalam hidup kita. Yang terakhir, saya tutup dengan bagian ini. Yang ketiga, saudara yang diberkati Tuhan, perhatikan ayat firman Tuhan dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dari kitab 2 Tawarik pasal 17. Dikatakan di bagian yang terakhir, dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal. Baal-Baal itu penyembahan-penyembahan berhala, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Israel itu kadang-kadang kumat baru setia, nanti kembali lagi penyembahan berhala. Ayat 6, dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang-tiang berhala. Saudara yang diberkati Tuhan, yang terakhir, kalau saudara mau kuat di dalam Tuhan, jangan menduakan Tuhan. Ingat baik-baik, ya. Ada orang Kristen kaki sebelah masuk gereja, maka kaki sebelah masih di rumah adat.
Kaki sebelah masih di pohon-pohon menyembah kayu batu yang tidak jelas. Ada banyak orang Kristen yang masih suka penyembahan berhala. Saudara, duduk di bawah pohon baru komat kami. Hari Minggu dia pikir aja menyanyi lah, angkat tangan lah, hormat bagi Allah Bapa lah, ya saudara. Nanti hari Senin dia bilang baca mantra lagi. Makanya ada lagu ini. Ada mbak dukun yang lagi ngobati pasiennya. Konon katanya penyakitnya karena diguna-guna. Dengan segelas air putih lalu dukun disembuh. Itu lagu dia bilang begitu. Lalu dia baca mantra katanya. Lalu si dukun baca mantra. Jangan. Orang Kristen kalau ikut Tuhan, yang lain mesti hilang. Amin, saudara. Kadang dong datang gereja juga, habis itu dong cari dukun. Dia bilang ini orang pintar dia orang pintar. Orang pintar sebaru putar balik Anda. Itu bukan orang pintar. Dia hanya bikin bodoh botol. Saudara ini berkata, jangan percaya. Ada yang suka bilang begini, mari kau beta lihat lupung tangan tuh. Beta bisa baca garis tangan itu. Ya saudara. Oh, lupung M ini tak bisa. Mati lama. Hubungannya M tak bisa dan M tak sambung. Ya, ini tidak ada hubungannya dengan lupung hidup mati. Sana ada hubungan. Atau Anda pernah baca ayat di Alkitab yang mengatakan, lihatlah garis tanganmu. Kalau M tak sambung, lu mati cepat. Tapi banyak orang Kristen tuh percaya begitu-begitu. Padahal kata suikut Tuhan itu penyembahan berhala. Itu penyembahan berhala, jangan percaya. Amin. Foto tagoyang dia mulai bilang, ih, nenek datang. Dia pun nenek pun foto maksudnya. Tagoyang, nenek datang. Lu pun nenek mana yang kurang kerjaan ku datang goyang foto. Kita ini kena putar balik. Akhirnya besok pagi kita bangun pagi-pagi kita lari ke kuburan. Kita bawa lilin, ya saudara, kita bawa bunga-bunga, kita pisiram, baru kita bakar nenek. Kalau nenek jangan ganggu kotong, nenek aman sako. Kira-kira Anda ngomong begitu, dia ada menyaut ke sonde. Nah, iya, aman, nenek di sini aman. Kalau dia berani menyaut, lu bangun angkat kaki dari situ lu lari memang. Saudara yang diberkati Tuhan, tidak ada. Saya pernah bertapa di kuburan. Tidak pernah, saudaraku bilang keluar itu satu mayat satu. Tidak ada, saya bertapa semalaman. Karena dia bilang, kalau lu mau lupung obat itu mujarab, lu duduk di kuburan. Nanti begitu lu duduk itu yang pertama datang tuh palsu dong bilang. Jadi itu hanya dia datang goda sah. Lu jangan terpengaruh, lu tetap bertahan sah. Waktu itu tuh beta mau minta obat nona. Ya saudara, sungguh ini beoman sungguh. Jadi beta pi bertapa. Karena orang bilang pi bertapa sah. Nanti lu pi bertapa di kuburan tuh, nanti datang pertama lu jangan terpengaruh, itu hanya goda-goda sah, itu palsu. Yang kedua juga demikian, jangan. Nanti yang ketiga, kalau yang ketiga itu datang dia akan berkata, kamu minta apa? Itu baru jawab. Lalu saya tanya, itu jam berapa? Pokoknya lu mulai start tuh jam 12. Karena dia datang tuh sekitar 1:30, 1:30. Baik.
Nah beta ini kan penakut di kuburan waktu itu. Jadi bawa korek api. Waktu itu masih percaya korek api dan sebagainya. Saya bawa korek api, taruh di sana. Mulai duduk di atas kuburan, bersila. Jam 12 malam. Ini gara-gara obat monen. Ini dalam hati setan muncul sudah. Besok tahu yang pertama akan goda, kedua akan goda, ketiga ini biar ada tunggu. Tunggu. Kok ada yang keluar? Besok penasaran, buka mata sedikit. Besok ada yang dapat, Saudara, saya duduk sampai jam 4:30 matahari semua terbit. Tidak ada satu mayat pun yang muncul. Saya pulang, saya marah-marah di samping kawan sudah. Lu putar balik sama mana betul sampai 4:30. Soalnya ada yang muncul. Hai lu kurang sungguh-sungguh katanya. Saudara diberkati, tidak ada, itu putar balik. Kalau tidak ada yang mau, ada yang bilang, Pak Pendeta, ini saya tidak percaya. Datang kok kita udah coba. Sungguh beta yang ajak lu, mari kita lebih duduk. Saudara, tidak ada, itu omong kosong, putar balik semua. Kerja setan semua. Saudara yang diberkati Tuhan, supaya kita ini seolah-olah percaya bahwa masih ada kekuatan dalam dunia orang mati. Tidak ada. Saudara yang diberkati Tuhan, tahu salah omong waktu dia masih belum kubur saja dia sudah bisa bikin apa-apa. Ada teman Tikea di sini. Mayat ada tidur di sini, madran cuci piring di belakang kok makraditis setengah mati. Hihihi, dia datang. Tidur. Saudara yang diberkati Tuhan, tidak mesti baca ayat supaya jelas, supaya tahu orang mati sudah bisa datang. Ini mereka setunjuk ayat supaya saudara yang panakut di orang mati nanti jadi son panakut leh. Bacain ayat saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan kitab Ayub pasal yang ke-7 mulai. Perhatikan. Ya, kitab Ayub pasal yang ke-7. Kitab Ayub pasal yang ke-7, perhatikan ayat yang ke-9 mulai. Baca, silakan ayat 9. Wahyu 7 ayat 9. Silakan. Ayub 7 ayat 9. Kitab Ayub pasal 7 ayat yang ke-9. Ya. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, ya, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati, ya, tidak akan muncul kembali. Kita bilang apa orang mati muncul? Tidak. Bilang apa? Tidak muncul kembali. Orang yang sudah mati itu tidak bisa muncul kembali. Jadi saudara jangan kena tipu. Ayat 10, baca lanjut. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya. Dia tidak datang di depan rumah lain. Tapi Bapak, dia meloi di jendela. Hetme. Meloi di jendela di mana? Tidak ada. Iya saudara, dia tidak kembali lagi ke rumahnya. Itu Alkitab bilang. Saudara, terus lanjut. Dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Next, ayat berikutnya. Apa yang dibilang? Ya. Oleh sebab itu, aku pun tidak akan menahan mulutku. Ya. Terus. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Makanya Ayub bilang meskipun beta susah setengah mati, ini juga beta akan tetap ngomong. Karena waktu mati selesai, soalnya bisa bikin apa-apa lagi. Orang mati tidak bisa muncul kembali. Orang mati tidak bisa muncul kembali. Makanya saudara jangan jadi Kristen yang percaya putar balik yang segala macam. Kristen mesti percaya firman Allah sungguh-sungguh. Saudara, jangan percaya lagi. Ya. Minta maaf ya, saudara. Makanya ada banyak orang Kristen ini karena saking takut dengan orang mati, dia pun rumah ini rubuh, kuburan mengkilat. Orang mati saudara yang diberkati lebih diperhatikan daripada orang hidup.
Saya pesan kepada jemaat yang saya layani, saya bilang begini, kalau kau punya rumah sekarang ini, lantai saja masih tanah, jangan sekali-kali, pesan lupa anak memang. Ya, kalau mau bikin baik, mama rumah bikin baik sekarang. Bukan nanti mama sumati baru lupi bikin tehel barisi. Itu bikin apa? Mama tidak bisa injak tehel lagi. Masih hidup ini yang lu bikin tehel supaya mama injak memang. Lu bikin rumah mengkilat supaya mama rasa memang. Bukan mama sumati baru lupi bikin rumah gagah-gagah di kuburan sana. Mama mau nikmati karena mana? Mama sudah begini. Ada separuh yang bilang begini ya. Ih, dia mati mau dia cantik ya. Orang mati mana yang cantik? Begitu dia bilang cantik beda tulis. Begini yang cantik. Ada kapas di sini yang cantik. Coba kita pakai kapas di sini. Hei kau cantik, hei kau gila. Kapas di sini ada ikan. Memang tuh terlalu cantik. Putar banget dong. Saudara yang diberkati Tuhan, ingatlah baik-baik ya. Makanya kalau ikut Tuhan tuh ikut sungguh. Jangan ikut Tuhan saya kaki satu di gereja, kaki satu di lain tempat. Ini nanti model-model kayak begini. Jadi Tuhan tuh saya percaya betul-betul. Nah hidup model kayak begini, nah hidup terombang-ambing. Setan omong apa dia ikut, Tuhan omong apa dia pi Tuhan lain. Sebentar dia lari pi setan lain. Pokoknya dia Tuhan setan, Tuhan setan. Nah ini mau mana? Makanya dia hidup jadi tuse, Tuhan setan, setan. Aduh berat. Saudara, sekali ikut Tuhan itu ikut Tuhan. Amin saudara. Tinggalkan yang lain-lain, putar balik, buang. Ya saudara, tinggalkan. Ya. Ini bep hidup ini ikut Tuhan sungguh-sungguh. Harus pastikan nih, yang setan-setan dong, yang penyembahan berhala kasih tinggal. Hanya Tuhan saja menjadi bagian dalam hidup saya. Amin saudara. Amin. Maka kamu kuat. Kalau kuat diberkati Tuhan. Amin saudara. Amin. Bilang sekali lagi samping kiri kanan, mau diberkati. Sekali lagi mau diberkati. Bilang hidup dalam firman Tuhan. Bilang cari Tuhan. Bilang tinggalkan penyembahan lain. Rupuhkan kepercayaan lain. Berani? Saudara diberkati. Satu hari saudara, ini kepala sekolah. Saya pagi-pagi keluar dari rumah, waktu keluar rumah saudara. Nah di depan kami itu ada satu rumah yang kosong lama, suami istri sudah meninggal. Nah, sudah meninggal dia, sudah lama. Setiap kali orang datang tinggal di rumah itu saudara, dan mau tinggal di rumah itu, mereka tinggalnya tidak lama-lama. Tinggal sebentar kemudian pergi, tinggal sebentar kemudian pergi. Tidak tahu kenapa pergi ya saudara. Tapi kemudian orang ini bilang sama saya, ketemu saya bilang begini, Bapak tahu pesannya kenapa dong sampai tadi itu rumah? Saya bilang, beta sudah tahu. Itu karena Bapak lihat, itu posisi kuburan. Bapak lihat coba, dia lihat. Kok kenapa dia kuburan? Kaki kuburan itu Bapak lihat menghadap di rumah. Jadi kenapa kalau kaki menghadap? Iya Bapak, dia dong tendang orang yang di dalam rumah. Beta sama jawab dia mau lihat di kuburan sambil. Kok dia lihat? Kenapa? Soalnya Bapak beta cuma pikir dia tendang ke mana Jadi beta lihat kuburan.
Tenang Karmana, ini semua tehel Pak. Belum ada yang retak Pak. Tehelnya masih utuh. Ya saudara, kaki lari lewat mana ini? Saudara, kalau ada orang belajar sama si bodoh model begini ini, gak mau bodoh. Otak kesonenayan sama sekali. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya mau pesan buat kita, jangan jadi orang Kristen yang sepertinya otak kesonenayan berjalan tuh. Saudara yang diberkati Tuhan. Kita mesti tahu. Makanya Alkitab ngomong tuh jelas. Jangan bikin yang aneh-aneh. Jadi kalau kepala yang menghadapi rumah Karmana Bapak, ditanya. Oh, kalau kepala aman Bapak, oh soalnya aman. Kalau dia begini, aneh. Tidak mungkin. Orang mati itu tidak bisa kembali lagi. Saudara yang diberkati. Makanya kepercayaan kita coba hanya satu arah, tidak boleh 2-3 arah. Satu, Tuhan. Kalau percaya Tuhan, jangan percaya lain-lain. Saudara, maka hidupmu pasti akan kuat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Ada yang bilang, Bapak jangan sapu malam-malam. Kenapa? Itu sapu buang berkah. Orang sapu sampah, kau bilang sapu berkat, dari mana? Itu kan sudah masuk akal sama sekali. Kecuali ada orang mau uang 1 juta datang, kau bilang, weh, awas, belapis lu dan sapu, pada mau jalan. Nah, ini makanya waktu usir berkat. Angka sapu malam-malam, buang berkat. Dari mana itu berkat? Buang. Ada orang pernah ganti pintu rumah bisa sampai 3-4 kali. Pintu ikut sini dia bilang, aduh, ini salah pintu. Makanya berkat datang itu dia lari dari sini langsung tembus pintu belakang. Jadi dia ganti lagi pintu di sebelah, saudara. Ganti pintu di sebelah lagi, saudaraku. Waduh, ini salah lagi, saudara. Ya. Akhirnya dia ganti pintu lagi, saudara. Pintu di samping, beta bilang begini, lu jangan ganti pintu lagi. Lu bikin rumah ini siksa-siksa. Pintu di sini, lu bikin begini, bikin begini. Supaya berkata itu dia tertoa. Datang sini tertoa, sini tertoa. Masuk akal sama sekali. Sudah lihat ruko kan? Ruko itu dia los-los. Tapi itu Cina dong, anak kaya raya setengah mati. Tidak ada hubungannya pintu rumah dengan lain sebagainya, tidak ada hubungan. Dan jangan percaya aneh-aneh. Percayalah kepada Tuhan. Kalau berkat kurang, Tuhan datang. Tuhan ampuni saya. Dan sampai betul sudah salah ini Tuhan. Dan sampai kaki mulai melenceng kiri, melenceng kanan, supaya malas gereja. Minta ampun, Tuhan pasti berkati engkau. Amin. Jangan cari kambing hitam. Jangan. Perbaiki hidup kita sendiri. Karena tak salah bukan di orang lain, tak salah bukan di ini rumah, tak salah di otakmu diri. Jadilah seperti Yosafat, kuat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita dengan firman Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Pemain musik, kita mau siapkan satu pujian, kita mau bersyukur buat firman Tuhan. Suaramu ku dengar memanggil. Jemaat Tuhan, malam hari ini kita dengar suara Tuhan. Kita dengarkan panggilan Tuhan. Buka hatimu untuk Tuhan. Dengarkan suaranya saja. Dan biarkan Tuhan menjamah hidupmu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus.